Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Wita Surya Intan. Kali ini aku ingin mengetahui kira-kira apa yang menjadi penghalang untuk hubungan kalian gitu ya teman-teman. Coba ini aku shuffle, nanti teman-teman pilih ya kartunya. Kita tes intuisi ya teman-teman. Jadi aku akan ambil beberapa kartu di sini. Kira-kira apa yang menjadi penghalang dari hubungan kalian? Mungkin ini bisa diperbaiki atau tidak gitu ya, sekedar tahu saja. Disesuaikan dengan intuisi kalian masing-masing ya teman-teman. Ini aku ngambilnya juga pakai intuisi aja, pakai feeling. Oke, kemudian ini kartu ini penjelas aja ya, pendukung. Kira-kira apa yang menjadi penghalang? Oke, ini di sini. Apa sih ini? Speaker ya. Kira-kira apa yang menjadi penghalang dari hubungan kalian? Ups. Oke. Nah, teman-teman silakan pilih kartunya. Boleh satu atau dua. Tapi jangan banyak-banyak ya. Satu atau dua, oke? Aku beri waktu dulu. Nanti kita buka bersama-sama. Gimana teman-teman? Sudah siap? Sudah memilih dan kunci jawaban kalian ya? Oke. Untuk yang satu, very soon, infinite abundance. Yang kedua, spiritual teacher, finance and career. Yang ketiga, leadership, stay optimistic about your love life. Speaker, romantic feeling. Guys, ini tadi kita masukin ya. Ternyata keluar lagi. Kalian bisa lihat nanti videonya di belakang, oke? Career change, forgiving and learning. Animals, heart-to-heart conversations. Oke, penjelasannya ya. Buat kalian yang memilih infinite abundance, sesuatu yang jadi penghalang mungkin di sini adalah masalah materi ya teman-teman. Very soon ini ada seseorang yang menginginkan pernikahan atau hubungan ini sesegera mungkin, atau kalau orang Jawa bilang tuh BBI apa ya, ngetek gitu ya. Jadi dia tuh kayak ingin cepet-cepet gitu loh, jadi seperti mencurigakan ini maksudnya baik atau tidak gitu ya, niatnya itu kalian harus cari tahu itu dulu. Kemudian ada perbedaan ya materi di sini gitu ya teman-teman. Ada yang kaya, ada yang kurang mampu, ada yang salah satu di sini berkelimpahan tapi satunya belum bisa mengimbangi gitu ya teman-teman. Itu perlu diperhatikan, oke? Jadi memang kita harus mencari yang sepadan supaya tidak ada salah satu yang dirugikan atau dilecehkan, diremehkan gitu ya teman-teman. Maksudnya baik, oke? Kemudian ada yang memilih spiritual teacher, finance and career. Nah ini perbedaan masalah keyakinan ya. Kira-kira mau dibawa kemana hubungan ini, agamanya gimana gitu ya. Ini kalian harus pikirkan baik-baik, matang-matang. Kemudian karirnya ini juga nanti pasti mempengaruhi dalam mengelola kehidupan ya. Kalau ini buat kalian yang ingin serius berumah tangga, ini harus diperhatikan benar-benar gitu ya teman-teman. Kerjaannya gimana, pasti ini dua hal ini pasti berhubungan nantinya gitu ya. Karena keyakinan ini bisa mempengaruhi kehidupan kamu, cara bekerja kamu, kemudian kesuksesan tuh pasti pengaruh gitu ya teman-teman.
level spiritual ini juga sangat penting gitu. Nah kalau misal ada perbedaan dari awal sudah tidak bisa diperbaiki, lebih baik jangan gitu ya. Tetapi kalau di antara kalian berdua ada komitmen dan bisa saling menghargai atau respect, dan tujuan hidup kalian sama, kalian bisa mengatasi, it's okay, nggak masalah gitu ya. Kemudian yang ketiga ada leadership dan stay optimistic. Nah ini seseorang yang ya mungkin dia ini punya jabatan tinggi gitu ya, boleh dibilang ada seseorang pimpinan yang membawa satu grup atau kelompok di sini, dia punya tim. Nah bisa jadi itu yang jadi penghalang, jadi dia jarang bertemu, jarang komunikasi dengan pasangannya, dia lebih memilih untuk mengurusi atau fokus ke kerjaannya dia gitu, atau mungkin sedikit kaku, bisa jadi gengsi. Nah itu juga bisa jadi sedikit menghalangi atau apa ya, sebagai tantangan gitu buat hubungan kalian. Nah ini mungkin perlu diperbaiki, diperhatikan lagi gitu ya teman-teman, apa sih kira-kira ya. Optimis, tapi kalian tuh tetap optimis meskipun ada red flag atau sesuatu yang sekiranya seharusnya diperhatikan lagi, tapi kalian mengabaikan itu gitu ya, maksudnya di sini ya teman-teman. Nah coba kalian lihat apakah hubungan kalian seperti itu ya, dievaluasi lagi supaya bisa langgeng nantinya, atau misal kalau ada masalah segera diselesaikan supaya tidak berlarut-larut gitu ya teman-teman. Oke, sekarang yang keempat, speaker romantic feelings. Jadi oke, ini tadi kartunya kita tuh, ini kan jatuh tadi kartunya, kita kembalikan ya. Ternyata keluar lagi. Jadi seseorang di sini agak ada kesusahan untuk menyampaikan unek-unek atau isi hati, mengungkapkan perasaannya itu agak sedikit susah mengekspresikannya gitu. Padahal pasangan satunya menginginkan dia untuk ya bermesraan atau bersikap romantis gitu ya. Coba cari tahu dulu kira-kira love language atau bahasa cintanya itu seperti apa, jadi kamu bisa tahu gimana cara mengungkapkannya. Oke, saling mengerti gitu ya teman-teman. Career change. Nah ini sepertinya ada yang ingin berpindah atau berubah haluan, berubah pekerjaan gitu ya, mungkin bisa juga ini adalah sign atau pertanda kamu harus melepaskan seseorang. Untuk kartu yang ini ada pergantian gitu maksudnya di sini ya, perubahan karir, salah satunya ada pergantian ya. Pergantian gitu maksudnya teman-teman. Pergantian belum tentu hal yang buruk ya. Pergantian ini adalah mungkin salah satu cara terbaik untuk melepaskan sesuatu yang buruk, kemudian kita menggapai sesuatu yang baru yang lebih baik lagi. Jadi makanya maafkan dan ambil pelajaran dan hikmahnya gitu ya teman-teman, untuk menggapai sesuatu yang baru, mencapai sesuatu yang baru ya. Ini harus melepaskan dan memaafkan sesuatu yang lama ya. Ya ibaratnya meloncat seperti batu loncatan gitu ya teman-teman. Oke, sekarang untuk yang memilih animals atau hewan, ini seseorang apa yang menjadi penghalang ya. Oke, yang memilih kartu ini bisa jadi pasangan kamu, dia itu pecinta hewan, hatinya lembut, ramah, intinya sensitif ya. Dia empat, bisa jadi seorang empat ya. Dia bisa mengerti perasaan dan keadaan seseorang meskipun tanpa orang lain itu bicara. Oke. Misal kamu punya unek-unek, mungkin ada hal yang terlewat dari dia. Dia mungkin punya hewan peliharaan, dia dekat sama hewan gitu ya. Mungkin dia nggak, untuk satu atau dua hal ada yang mungkin dia lewatkan. Nah ini harus perlu dibicarakan baik-baik gitu ya, dari hati ke hati. Jadi kamu harus sampaikan langsung ke dia. Jadi meskipun dia adalah seorang empat, tidak semua hal dia bisa mengerti. Jadi apa yang ingin kamu sampaikan, atau maksudnya di sini adalah komunikasi ya, masalah komunikasi aja di sini. Oke guys, orangnya intuitif ya di sini.
Tapi mungkin karena terlalu sukanya atau dia sering menghabiskan waktu atau energinya untuk hewan tersebut, jadi makanya ada satu atau dua hal intinya itu yang terlewat dari kalian gitu ya. Ini perlu dikomunikasikan ya, mungkin waktunya perlu dibagi lagi, mungkin waktu untuk pasangan perlu lebih banyak lagi atau gimana, itu perlu disampaikan juga gitu ya teman-teman, itu maksudnya. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Semoga dilancarkan rezekinya ya. Dah, love you all. Jangan lupa tersenyum.